NPO Buyer, jumpa lagi dengan Dio dalam acara Amplop Coklat Channel. Di sini saya akan bahas tentang kompensasi dan benefit PT Sonson Mandiri penempatan PT Buyer Indonesia. Sebelum kita saksikan video, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, juga beri komentar yang bangun agar senantiasa memberikan informasi yang bermanfaat tentang dunia pekerjaan dan informasi seputar dunia kerjaan. Oke, tidak usah berlama-lama, kita saksikan videonya. Check this out. SIM Group memiliki visi dan misi. Visinya itu adalah menjadi perusahaan penyedia solusi manajemen terpercaya, dan misinya memiliki kompetensi di bidang solusi manajemen yang terus bertumbuh, menyediakan solusi manajemen yang aplikatif untuk meningkatkan daya saing bagi klien, menjadi perusahaan yang dikagumi baik secara internal maupun eksternal. Nilai perusahaan yaitu PIX, kepanjangan dari Performance, Excellent, Accurate, Kindness, dan Sinergi. Bahwasannya, SIM Group akan launching aplikasi Gawe yang wajib di-download oleh seluruh karyawan. Menu nantinya akan terdapat di Gawe, yaitu e-kontrak untuk mengakses PKWT, e-benefit untuk mengakses info benefit berupa asuransi dan BPJS, e-payroll untuk mengakses slip gaji, dan Gawe ID tersedia di Google Play Store. SIM Group telah mencapai beberapa prestasi yang membanggakan. Pada tahun 2007, berdiri tepatnya di 1 Agustus 2007, dan hanya menangani 1 mitra perusahaan dan 89 karyawan outsource. Kemudian, di 2010, Wisma SIM sebagai kantor pusat di Kebagusan Elektronik dengan 40 mitra perusahaan dengan 8.000 karyawan. Tahun 2012, berdasarkan kepercayaan klien dan perekonomian yang meningkat, SIM telah mengembangkan diri dan memiliki lebih dari 12 karyawan outsource yang dilayani oleh 10 network. Pada tahun 2013, kita mulai diversifikasi bisnis. SIM mendirikan lini bisnis baru dengan buka layanan kontak center yang dikhususkan untuk layanan penawaran, penagihan, pengingat, dan verifikasi data. Center pertama didirikan tahun 2015 bergabung dengan Indonesia Contact Center Association. SIM Group meraih emas untuk kategori Business Contribution, medali perak untuk kategori Business Operation dan IT Innovation, dan berbagai penghargaan lainnya. SIM Group telah memiliki 5 center dengan 2.000 agen center. Pada tahun 2017, Digital First Added untuk mendukung lini business outsourcing contact center. SIM menambah layanan digital atas produk yang saat ini telah dimiliki sehingga dapat melayani keseluruhan ekosistem yang ada di dalam bisnis. Sebagai contoh, SIM tidak hanya menyediakan tenaga kerja verifikator dan jasa verifikasi melalui telepon, namun juga menyediakan mobile verifikator sistem yang berguna untuk pekerjaan. Pada tahun 2018, Quality Management SIM Group mendapatkan sertifikat ISO dari badan sertifikasi yang telah terrealisasi nasional dan internasional, yaitu ISO 9001 yaitu Quality Management System, ISO 27001 yaitu Information Security Management System. SIM Group telah memiliki 13 cabang, 55 representatif, dan mengcover 100 kota. Melayani dari 50 perusahaan besar dan memiliki karyawan penempatan sebesar 23.000. Selanjutnya adalah PKWT. Apa sih ini maksud PKWT? PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Model PKWT baru per 1 April adalah sebagai berikut. Di situ ada SIM ID. SIM ID ini digunakan untuk keperluan PT SIM, misalnya cek slip gaji, request surat keterangan, dan lain-lain. Sedangkan NPO digunakan untuk keperluan di perusahaan penempatan, misalnya untuk input, performan, absensi, kehadiran, dan lain-lain. Peraturan perusahaan
Semua karyawan berkewajiban untuk mematuhi dan mentaati semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perusahaan, melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan rasa tanggung jawab, mematuhi perintah, petunjuk dan bimbingan atasan yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaannya, memelihara integritas kerja, meningkatkan disiplin kerja, menanamkan rasa tanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan kerja, mencapai target kerja yang ditetapkan oleh perusahaan, menjaga dan melindungi dan tidak membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak lain. Ketentuan itu juga berlaku bagi mantan karyawan dan lain-lain. Struktur kompensasi. Struktur kompensasi terdiri dari gaji pokok plus tunjangan tetap. Besaran gaji pokok dan tunjangan tetap tertera di dalam kontrak, disesuaikan dengan masing-masing posisi kerja karyawan dan dibayarkan melalui rekening pribadi setiap tanggal 25. Karyawan baru new hire mendapatkan gaji pada bulan pertama kerja dengan perhitungan proret. Gaji pokok dan tunjangan tetap dibayarkan pada bulan berjalan, yang tunjangan tetap terdiri dari tunjangan kendaraan, tunjangan makan, tunjangan sendiri, tunjangan pulsa. Karyawan telah memiliki NPWP, silakan mendaftarkan ke PIC SIM. Kemudian ada struktur kompensasi. Kebijakan biaya administratif payroll dibebankan kepada penerima per transfer. Golongan 1 itu maksimal 5.000 per transfer, terdiri Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank Permata. Golongan 2 yaitu dimulai dari 8.800 per transfer. Nomor rekening ini selain dari golongan 1. Jadi kalau teman-teman memakai rekening bukan di golongan 1, teman-teman terutama bank daerah atau bank syariah adalah adanya kemungkinan proses clearing dari pihak bank. Gaji tidak transfer pada hari yang sama transfer. Struktur kompensasi. Insentif performance dihitung oleh PT Bayer Indonesia dan dibayarkan oleh SIM sesuai dengan pencapaian target karyawan di setiap 4 bulan. Insentif periode Januari, April akan dibayarkan di bulan Juni. Periode Mei sampai Agustus akan dibayarkan di bulan Oktober. Periode September, Desember dibayarkan di bulan Februari. Untuk karyawan resign, secara pilihan karyawan mendapatkan insentif maka tetap dibayarkan sesuai dengan data yang diberikan oleh buyer ke PT SIM. Kemudian tunjangan hari raya diberikan setiap menjelang Idul Fitri kepada seluruh karyawan. Bagi karyawan telah mengikuti masa kerja 12 bulan maka akan mendapatkan 1 kali gaji pokok. Bagi karyawan yang belum melewati masa kerja 12 bulan maka akan dihitung berdasarkan masa kerja proret. Kemudian kebijakan bonus akhir tahun. Bonus akhir tahun, bonus lainnya diberikan atau tidak diberikan sesuai kebijakan perusahaan. Gaji pokok plus tunjangan tetap dibayarkan bulan berjalan. Tunjangan lembur insentif kerja dibayarkan bulan berikutnya. Kemudian materi BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja. BPJS itu kepanjangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Segera download aplikasi JKN Mobil untuk BPJS Kesehatan dan aplikasi Mobile untuk BPJS TK untuk aplikasi BPJS Tenaga Kerja. Oke, sekarang teman-teman bisa mendownload kartu BPJS Tenaga Kerja atau Kesehatan di aplikasi yang ada di handphone. Ketentuan BPJS Kesehatan, peserta tidak dapat didaftarkan apabila telah terdaftar sebagai KIS, KIP, KKS, atau program sosial lain yang berasal dari pemerintah. Peserta juga tidak dapat didaftarkan apabila masih memiliki tunggakan iuran mandiri. Iuran per karyawan adalah 1% per bulan, otomatis dipotong bersama dengan gaji pokok. Peserta meliputi anggota keluarga yang tercantum di kartu keluarga, yaitu karyawan, pasangan sah karyawan suami atau istri, 3 orang anak yang sah, belum menikah atau belum berusia 21 tahun atau belum berusia 20 tahun bila masih kuliah. Alur penggunaan BPJS Kesehatan. Penggunaan kartu pesertaan hanya berlaku pada puskesmas, klinik, rumah sakit yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan dan tertera pada kartu, yaitu Vaskes tingkat pertama. Kecuali dalam keadaan darurat, peserta dapat langsung menuju fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Vaskes tingkat 1
primer berupa puskesmas, klinik, dokter, dan lain-lain tercantum di kepesertaan. Kemudian dirujuk apabila tidak mampu menangani. Lalu rumah sakit, pasca lanjutan. Benefit atau manfaat dari BPJS Kesehatan. Yaitu rawat jalan, pasca tingkat 1 primer meliputi konsultasi medis dan pemeriksaan kesehatan. Gigi non-estetika, mata termasuk kacamata sesuai kelas atau plafon, alat bantu dengar, kaki palsu, korset, collar neck, dan lain-lain. Rawat inap, pasca tingkat lanjutan meliputi rawat inap kelas 2, perawatan non-intensif di ruang intensif, transfusi darah, dan pemeriksaan lab. Persalinan, baik itu normal ataupun sesar, ambulan merupakan rujukan. Jika di luar dari kelas, benefit akan uncover pelayanan bukan pada pasca primer pelayanan kesehatan tujuan estetika, akibat dari pengobatan alternatif atau tradisional, penyakit akibat obat terlarang atau alkohol. Biaya lain-lain hanya tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan, dan lain sesuai peraturan Menteri Kesehatan. Untuk selanjutnya, fitur-fitur yang terdapat di BPJS TKU Mobile, yaitu yang pertama, pendaftaran menggunakan data kependudukan, cek saldo jaminan hari tua, simulasi perhitungan jaminan hari tua, informasi program, informasi kantor cabang terdekat, informasi perusahaan pelayanan dan sosial media. Yang terakhir adalah layanan pengaduan. Dapat di-download di Google Play Store dan App Store. Manfaat dari BPJS Kerja ada 4. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua, jaminan kematian. Yang ketiga, jaminan pensiun. Jaminan hari tua. Terakhir, manfaat dari jaminan kecelakaan kerja, iuran sebesar 0,24% dari THP per bulan ditanggung oleh pemberi kerja. Pelayanan kesehatan, perawatan, dan pengobatan. Santunan kesehatan maksimal 70% kali 80 kali upah sebulan. Beasiswa pendidikan anak dan lain-lain. Program kembali bekerja dan lain-lain. Manfaat dari jaminan kematian, iuran sebesar 0,3% dari THP per bulan ditanggung oleh pemberi kerja. Manfaat uang tunai kepada ahli waris bagi karyawan meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Santunan maksimal 60% kali 80 kali upah sebulan. Santunan pemakaman 3 juta, santunan berkala selama 24 bulan. Manfaat dari jaminan pensiun, iuran sebesar 1% dari pekerja dan 2% dari pemberi kerja. Hanya dapat dicairkan bila peserta telah memasuki usia 56 tahun. Bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat dari jaminan hari tua atau JHT, iuran sebesar 2% dari pekerja dan 3,7% dari pemberi kerja. JHT dapat dicairkan apabila peserta mengundurkan diri, PHK, dan sedang tidak aktif bekerja 2 bulan setelah resign. Pensiunan JHT dapat dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kerja, paklaring, dan membawa pesertaan atau EID. Potongan karyawan untuk BPJS Kesehatan hanya 1%, dan untuk potongan BPJS Kerja hanya 3%. Jadi totalnya adalah untuk BPJS adalah sebesar 4%. Selain dari BPJS, teman-teman NPO akan dipotong gaji karyawan berupa pajak penghasilan 21 PPh 21 atau pajak penghasilan. Kemudian materi selanjutnya adalah ESS. Dan sebelum ada gawe, maka teman-teman wajib untuk mengakses aplikasi ESS atau Employee Self Service. Manfaatnya ada ID BPJS Kesehatan, from dokumen klaim, informasi tata cara klaim, bukti terima benefit. Kemudian manfaat selanjutnya adalah e-payroll, unduh slip gaji, histori klaim kesehatan, from absensi dan lembur, bukti potong PPh. Yang terakhir adalah e-kontrak, di dalamnya ada draft PKWT.
Cara masuk PSS, masukkan SIM ID, lalu password sesuai dengan tanggal lahir. Contoh, SIM ID-nya adalah 561201, passwordnya adalah 13091984. Materi selanjutnya cuti kerja. Cuti kerja ini diberikan untuk yang sudah setahun, yaitu yang telah bekerja setahun dengan durasi maksimal 2 hari berturut-turut. Mengajukan permohonan dengan mengisi form cuti 7 hari sebelumnya disetujui oleh HRD ataupun atasan. Bagi karyawan setahun, teman-teman dapat hak cuti yaitu cuti pernikahan 2 hari, cuti pernikahan anak 1 hari, cuti hitanan atau baptis anak 1 hari untuk 2 anak, cuti sidang ujian wisuda 1 hari, cuti ibadah haji sesuai kebutuhan, cuti saksi pengadilan 1 hari, cuti melahirkan untuk karyawan perempuan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan seluruhnya. Cuti melahirkan atau mendampingi melahirkan itu sehari. Cuti haid sehari, harus ada surat sakit dokter di hari pertama. Cuti sakit harus ada surat perintah dari dokter dan wajib melampirkan surat keterangan dari dokter. Materi selanjutnya cash advance, terdiri 2 periode dalam 1 bulan. Periode pertama tanggal 1 ke 15 bulan berjalan, periode kedua 16 ke 31 bulan berjalan. Cara klaimnya adalah atau alurnya adalah finance house SIM transfer dana ke PE pada periode 1 dan periode 2. Periode 1 itu tanggal 1 dan periode bulan berjalan, dan periode 2 itu tanggal 16 bulan berjalan. Kemudian pihak akan diminta untuk LPJ, itu di-report ke network SIM, bisa ke RC ataupun ke cabang. Yang di-report adalah dokumen report, template pengeluaran Excel, dan scan kwitansi. Cut off report yaitu tanggal 16 dan cut off report periode kedua adalah tanggal 1. Network SIM kemudian report ke house SIM report ke HO buyer. Dan setelah itu di-approve dan akan ditransfer kembali ke PA untuk dana cash advance. Selanjutnya adalah aturan dalam pengunduran diri. Karyawan selayaknya berkomitmen penuh terhadap isi perjanjian mengenai jangka waktu yang tertera di dalam kontrak kerja. Bagi karyawan yang mau mengajukan pengunduran diri atau resign sebelum masa kontrak kerja berakhir, maka harus memenuhi ketentuan berikut: mengajukan permohonan resmi tertulis kepada PT SIM disertai alasannya selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri. Tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal efektif pengunduran diri. Dalam hal karyawan mengundurkan diri tidak mengikuti ketentuan poin 1, maka dianggap mengundurkan diri secara tidak baik. Pengunduran diri. Karyawan mengundurkan diri harus mengembalikan seluruh kelengkapan dan perlengkapan kerja yang dipinjamkan kepada perusahaan seperti alat-alat kerja dan seragam kerja. Kemudian surat tugas dan dokumen perusahaan, kartu pengenal atau ID card dan kartu nama, dan penyelesaian hutang piutang. Bagi karyawan menyampaikan permohonan pengunduran diri sesuai prosedur, maka karyawan tersebut dipersilakan mengajukan permohonan surat referensi kerja atau paklaring kepada PIC PT SIM setelah 30 hari dari tanggal pengunduran diri. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam amplop coklat.